warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi mata kuliah geometri dengan materi bangun datar. Dengan capaian pembelajaran, pada akhir fase C, peserta didik dapat mengonstruksi dan mengurangi bangun ruang, kubus, balok, dan gabungannya, dan mengenali visualisasi spesial, bagian samping, atas, dan depan. Mereka dapat membandingkan karakteristik antara bangun datar dan antara bangun ruang. Mereka dapat menentukan lokasi pada peta yang menggunakan sistem berpeta. Tujuan unit pembelajaran untuk memperdalam pemahaman bahwa luas sebuah bangun datar dapat dihitung dan mampu mengetahui cara menghitung luasnya. Menemukan dengan membagi luas segi banyak dan segi banyak menjadi segitiga dan lainnya. Memikirkan cara menemukan luas segitiga, jajar ganda, belah ketupat, dan trapesium. Tujuan subunit pembelajaran: memahami komponen bidang musuh, titik sudut, bangun ruang melalui permainan tebak bangun ruang. Yang kedua, memahami definisi penamaan dan komponen penyusunan prisma dan tabung. Ini tujuan yang pertama, menentukan luas dengan mengubah jajar genjang menjadi persegi panjang. Persiapan bingkai kertas tebal dan kertas kotak-kotak diletakkan di belakangnya untuk ditampilkan. Yang pertama, memprediksi ukuran luas persegi panjang dan jajar genjang dengan keliling yang sama. Nah, ini nomor 1, sajikan bingkai kertas tebal pada kertas kotak-kotak yang digerakkan dan kotak-kotak dan gerakan bingkai sedikit demi sedikit untuk mengubah bentuknya. Nah, ini bingkainya, ini bingkai kertas tebal yang bisa digerakkan. Jadi seperti ini adalah persegi panjang dan jika digerakkan bisa menjadi jajar genjang. Mari kita lihat bagaimana bentuk dan luasnya berubah. Persegi panjang berubah menjadi jajar genjang. Ini persegi panjang lalu menjadi jajar genjang. Jajar genjang yang bentuknya sempit memanjang tandanya memiliki luas yang berkurang. Jadi rada geser ya, teman-teman. Menyajikan gambar A, B, C dan bagikan pesan ke peserta didik. Nah, ini ada gambar A, ini ada gambar B, dan ada gambar C. Seperti ini gambarnya. Nah, mari ukur semua panjang sisi pada setiap segi 4 A, B, dan C. A, B, C, dan A, B, dan C. Setiap gambar memiliki dua sisi yang panjangnya sama, yaitu 5 cm dan 6 cm. Bisa dihitung dari sini. Yang pertama ini per kolomnya ada berukuran 1 cm, sudah ada petunjuknya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ke bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk panjangnya adalah 6 cm dan lebarnya adalah 5. Begitu juga nah, karena A persegi panjang, luasnya dapat dihitung dengan rumus luas. Rumus luas adalah panjang kali lebar. Nah, tadi panjangnya adalah 6 cm dan luasnya adalah 5. 6 dikalikan 5 sama dengan 30 cm persegi. Ini Farida membuat bingkai dari kertas seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Bingkai dapat berubah bebas ketika digerakkan. Berapa luas segi 4 yang dibentuk oleh bingkai tersebut? Apakah semua memiliki luas yang sama? Dengan gambar di bawahnya, bentuk manakah yang lebih luas? Nah, cara menghitungnya seperti tadi. Ini tadi per satu kolom adalah 1 cm. Jika kesininya ada 6 dan ke bawahnya ada 5, maka menghitungnya adalah panjang dikalikan lebar, yaitu 6 dikalikan 5. 6 dikalikan 5 adalah 3 cm. Begitu juga 30 cm. Begitu juga gambar yang B. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 6 dan ke bawahnya ada 4. Ini contoh yang bisa. Menemukan luas menggunakan rumus luas persegi panjang. Ini sama seperti tadi ya. Gambar nomor 1, gambar A, yaitu
5 cm dikalikan 6 dengan panjang 6 dan lebarnya 5. Berpikir cara menemukan luas dari jajar ginjal B. Memberitahukan kepada peserta didik untuk berpikir mengenai B. Apakah ada cara untuk menghilangkan bagian miring dari jajar ginjal B? Nah, sepertinya bagus untuk memotong bagian miring dan memasangkannya ke bagian miring lainnya. Jadi, menemukan luas jajar ginjal itu bisa menggunakan rumus persegi panjang. Ini gambar persegi jajar ginjal B ya. Ini sama, gambarnya awalnya seperti ini. Lalu kita memotong salah satu bagian miring agar terbentuk menjadi persegi panjang. Ini kan awalnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita potong dan kita pindahkan ke bagian miring lainnya agar membentuk persegi panjang. Persegi itu. Ini persegi panjang Mbak, 6 kali 4. Per satu kolom ini adalah 1 cm. Untuk panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 cm dan ke bawahnya ada 4. Nah itu ikutnya udah persegi panjang. Bisa juga, tadi kan ini kan bentuk jajar ginjal. Tadi yang dipotong sebelah sini, bisa juga dipotong sebelah sini dan dipindahkan ke bidang miring lainnya seperti ini. Nah ini contohnya. Tadi kan 4 kali 6 ya. Ini panjangnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan tingginya ada 4, 1, 2, 3, 4. Cara menemukan luasnya bisa diketahui dengan menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikalikan lebar. Dan 6 dikalikan 4 sama dengan 24. Lalu memperkenalkan cara menemukan luas jajar ginjal B. Luas jajar ginjal B. Tadi kan luasnya sudah diketahui 24 cm. Bagaimana cara melakukannya? Menyantumkan urutan berdasarkan metode yang dipikirkan banyak peserta didik dan yang diberikan oleh sedikit peserta didik. Jadi metodenya tadi ada 2, yaitu memotong bagian diagonal dan merubahnya menjadi persegi panjang, atau mengukur panjang dan lebar dari persegi panjang dan dihitung. Contohnya seperti tadi ya teman-teman. Untuk memotongnya bisa dari sini dipindahkan ke bagian miring, ke bidang miring lainnya, ataupun dipotong dari sini dan dipindahkan ke sini. Contohnya ini tadi. Seperti ini bisa dipotong dan dipindahkan. Nah, ini menggunakan cara yang pertama, yaitu memotong bagian diagonal dan mengubahnya menjadi persegi panjang untuk menemukan luas jajar ginjal. Jadi luas jajar ginjal itu bisa diketahui dengan menggunakan luas persegi panjang. Ini sama ya, ini sama kayak tadi seperti ini. Luas jajar ginjal A, B, C, D sama dengan luas persegi panjang A, F, E, D. Nah, ibaratnya ini sama, ini A, B, C, dan D. Itu sama ketika sama ini, kalau udah menjadi bentuk persegi panjang. Ini A, F, E, D. Jadi memotong bagian, salah satu bagian miringnya, bidang miringnya. Pendahuluan unit. Dalam pendahuluan unit, label di bawah ini disajikan dalam kondisi kosong dan dalam kondisi diisi dengan berdiskusi dengan peserta didik. Ini ada beberapa bentuk, ada namanya dan ada yang tidak. Referensi. Dalam pembelajaran matematika, pada prinsipnya catatan digunakan setiap hari dan instruksi bagaimana menulisnya terus-menerus diberikan. Hal ini akan menumbuhkan ekspresi matematis dan kemandirian dalam belajar. Namun, jika manipulasi
seperti memotong kertas diperlukan seperti pada unit ini, bahkan cetakan digunakan. Saat ini diperhatikan hal berikut, yaitu 1. Pilih dengan tepat apakah alat bantu berupa kertas kotak-kotak dan kertas latar belakang putih. Sebagai kertas cetak, kertas kotak-kotak, dan kertas latar putih dapat dipertimbangkan pada saat itu, penting untuk membuat pilihan yang sesuai dengan tujuan kegiatan. Kegiatan dan pemikiran yang diharapkan dari peserta didik. Misalnya, aktivitas di halaman ini bertujuan untuk mengubah jajar genjang menjadi persegi panjang. Untuk peserta didik yang belum belajar arti tinggi atau tegak lurus terhadap alas, kertas putih akan menjadi sulit dan kertas kotak-kotak akan lebih cocok. Selain itu, tujuan dari kegiatan pada halaman 28 adalah untuk menentukan alas dari keempat sisi secara mandiri dan tujuannya untuk mendapatkan luas dari hasil kali. Dalam diskusi ini, kertas kotak-kotak menambah informasi yang tidak perlu dan menghalangi pemikiran. Oleh karena itu, kertas putih sudah tepat. Jadi bisa menggunakan kertas putih polos, tidak harus menggunakan kertas kotak-kotak seperti ini. Yang kedua, gunakan gambar dengan ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya atau skala dari gambar yang akan dicetak dan digunakan dapat dipertimbangkan. Dalam unit ini, penting untuk menggunakan semua gambar dalam ukuran sebenarnya. Peserta didik akan cenderung puas dengan menggunakan rumus alas kali tinggi dan menemukan jawabannya dalam bilangan. Jika bilangan yang diperoleh adalah 30, guru harus menumbuhkan kesadaran peserta didik bahwa itu adalah 30 sebuah 1 cm persegi. Jadi per kolom ini kan ada 1 cm ya. Ini ada berapa kolom? Nah, ini ada 30 kolom. Jadi 30 buah 1 cm persegi itu yang dimaksud kolom-kolom ini. Yang tersebar menutupi permukaan. Untuk itu, gunakan gambar dalam ukuran sebenarnya. Akibat pengaruh kegiatan belajar di luar sekolah, semakin banyak peserta didik yang sudah mengenal rumus luas dari unit ini dan istilah-istilah seperti alas, tinggi, dan lainnya. Fokuskanlah pembelajaran tidak hanya untuk peserta didik dengan pengetahuan seperti itu saja, tetapi untuk semua peserta didik. Lebih baik bagi setiap peserta didik untuk membuat rumus luas berdasarkan ide-ide mereka sendiri sambil memanfaatkan apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya, perlu untuk memastikan arti dari rumus luas dan sambil menggabungkan berbagai metode di seluruh jenjang kelas. Istilah dasar baru dapat diajarkan oleh guru di akhir pembelajaran sesuai dengan pengetahuan dasar dari peserta didik. Melalui proses ini, peserta didik akan mampu memahami rumus luas. Sebaiknya peserta didik yang mengetahui rumus luas menjelaskan mengapa rumus itu diperlukan untuk memahami tingkat pemahaman peserta didik. Selain itu, bagi peserta didik yang kurang pandai mengutarakan pikirannya secara logis, penting bagi guru untuk memberikan makna dan manfaatkan pikiran peserta didik dengan sebaik-baiknya. Setelah mengajarkan rumus dalam pembelajaran luas, ada kemungkinan akan berakhir sekedar sebagai masalah perhitungan yang hanya menggantikan nilai numerik ke dalam rumus. Mungkin ada beberapa peserta didik yang berkata, saya lupa rumusnya jadi saya tidak bisa menemukan luasnya. Untuk mencegah peserta didik seperti itu muncul, guru harus mementingkan proses pembentukan rumus dan bahkan pada setiap latihan meningkatkan peserta didik tentang proses pembentukan rumus dan mengenali kembali arti rumus. Maka dari itu, tadi rumus luas itu juga bisa digunakan untuk mencari luas jajar genjang. Tujuan jam kedua, berpikir mengenai panjang yang dibutuhkan untuk menemukan luas jajar genjang, mengetahui istilah alas dan tinggi, dan membuat rumus luas dari jajar genjang. Yang ketiga, mengukur panjang jajar genjang yang dibutuhkan dan menemukan luasnya. Persiapan gambar dari buku pelajaran untuk ditampilkan peserta didik. Lalu pembelajaran. Yang pertama, mencari tahu panjang yang dibutuhkan untuk menemukan luas jajar genjang. Informasikan bahwa peserta didik akan mempelajari apakah luas dapat diperoleh dengan cara yang sama selain dari jajar genjang C sehubungan dengan jam pertama. Menyajikan gambar C dan bagikan ke peserta didik. Ayo ubahlah menjadi persegi panjang dan temukan luasnya, sama seperti
jajar genjang B. Temukan luas dengan cara sama seperti B. Jadi caranya itu sama seperti tadi. Tadi kan dipotong bagian kanan ataupun bagian kirinya agar membentuk persegi panjang. Jika ada besar titik yang menggambar garis tegak lurus selain dari titik sudut ke alas, ambillah ibunya. Kali ini gambarlah panjang yang dibutuhkan tanpa memotong untuk menemukan luasnya. Jadi ini tadi ini bisa ditambahkan, jadi nanti dihilangkan dan ini ditambahkan, bisa dipindah ke sini. Pada dasarnya cara menghitungnya itu sama seperti gambar pada gambar B tadi. Next. Membentuk rumus luas jajar genjang. Berikut ini adalah rangkuman. Nah, luas jajar genjang itu bisa dicari dari mengalihkan alas dan tinggi. Luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Temukan luas jajar genjang yang tidak ada pada gambar kotak-kotak menyajikan bentuk. Apa bedanya dengan masalah sebelumnya? Nah, bedanya tadi pada gambar ini ada bingkainya kotak-kotak ini, ada alasnya kotak-kotak. Jika ini tidak ada, ini hanya menggunakan kertas putih polosan seperti ini. Jadi bisa digambar jajar genjangnya. Dapatkah kita menemukan bagian alas dan tinggi? Nah, ini kita bisa mencari tingginya. Tinggi itu bisa dicari dengan cara memotong garis tegak lurus. Tegak lurus ya, yang bersudutkan 90 derajat. Ini tingginya adalah 6, sama seperti tadi pada gambar B. Tingginya adalah 6 dan ini alasnya BC itu adalah 6, dan tingginya adalah 4. Ya kan? Alas kali tinggi. Alasnya 6 dan tingginya 4. Rumus mencari luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Alasnya 6 dikalikan tingginya 4 sama dengan 24 cm. Bagaimana menemukan alas dan tinggi? Pertama-tama tentukan sendiri salah satu segi 4 sebagai alasnya. Jadi menentukan alasnya dulu, mana yang akan menjadi alas. Lalu kemudian tingginya yang ditentukan, yaitu dengan ini perlu yang tegak lurus ini tadi, menggunakan ini sudut 90 derajat agar bisa tegak lurus. Lebar dari suatu persegi panjang adalah panjang garis tegak lurus, bukan garis yang miring. Jadi lebarnya itu ini kan nanti kalau persegi panjang lurus ya. Nah, begitu juga dengan jajar genjang, kita menghitungnya yang ada garis tegak lurusnya. Jadi bukan ini yang dihitung. Luas jajar genjang alas kali tinggi. Lalu referensi, jika kita meminta peserta didik untuk membayangkan jajar genjang AB sebagai alasnya pada gambar 2, beberapa peserta didik mungkin tidak tahu di mana tingginya. Hal ini karena kita memahami bahwa alas adalah yang di bawah arah horizontal dan tinggi adalah yang vertikal tegak lurus.
Buatlah peserta didik memahami bahwa alas dan tinggi tetap tegak, dan jika satu sisi ditentukan sebagai alas, jarak antara sisi satu dan sisi yang berlawanan, yaitu panjang segmen garis yang memotong kedua alas dan tinggi yang berlawanan secara tegak lurus ditentukan sebagai tingginya. Dengan ini penting untuk diperhatikan bahwa setelah alas ditentukan maka tinggi yang ditentukan. Ketika tinggi ditentukan, di mana posisi alasnya masih perlu ditentukan. Seperti tadi, kita menentukan alas dulu. Yang mau dijadikan alas itu yang mana? Nah, jika AD adalah alasnya, maka kita juga harus menentukan setelah AD menjadi alasnya, sudah disepakati menjadi alasnya, maka kita juga harus menentukan tingginya untuk selanjutnya itu. Setelah alas, lalu kita mencari tinggi. Mencari tinggi sama seperti tadi, dengan ini memerlukan garis tegak lurus. Nah, tujuan jam ketiga, berpikir cara menemukan luas ketika tinggi jajar genjang sulit untuk dipahami. Memprediksi tinggi saat BC sebagai alasnya. BC sebagai alasnya. BC sebagai alasnya sama ya seperti tadi. Apakah di posisi dari titik sudut C diperpanjang secara tegak lurus sehingga memotong sisi AB ini tidak kan memotong sisi AB ya, adalah 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi rasakan ini pakai yang ini ya kan. Tetapkan tema pembelajaran. Ayo temukan luas dengan mengubah ke bentuk yang menunjukkan tinggi. Ayo temukan luasnya dengan mengubah bentuk yang menunjukkan tinggi. Potong CA dan pindah dan buatlah jajar genjang. CA. Ini ya, ini coba. Ini seperti gambar tadi. Bagilah dan pindahkan untuk membuat persegi panjang. Nah, ini juga bisa dibuat persegi panjang, nanti ada di slide selanjutnya. Untuk panjangnya adalah ini 3 kalikan 6 sama dengan 18. Dimanakah kita harus mengukur tinggi dan gambar aslinya panjang dari titik sudut C diperpanjang secara tegak lurus hingga memotong sisi AB. Ini kan dipotong ya, memotong. Panjang antara garis yang direntangkan dari sisi BC dan sisi AD dapat berada di mana saja asalkan tegak lurus. Nah, ini bisa menjadi tegak lurus. Mintalah peserta didik untuk membaca kotak itu dengan lantang dan menyalinnya ke buku catatan. Nah, ini tadi. Jelaskan bagaimana cara menemukan luas dengan menggunakan gambar di bawah. Ini ada ide dia dan ide dadang. Untuk menemukan alasnya,
ini bisa ya untuk melipat dengan melipat kertasnya ini bisa menjadi garis tegak lurus dan bisa menentukan alasnya. Lalu bisa juga untuk menentukan tinggi. Jadi kertasnya itu bentuknya jejer genjang dan bisa dilipat untuk menemukan tinggi tersebut. Potongan CA pindahkan dan buatlah jejer genjang. Bagilah dan pindahkan untuk membuat persegi panjang. Nah, jejer genjang di situ tadi kan gini ya bentuknya ya. Kita bisa menemukan tinggi dengan cara memotong CA. Ini A, C, B, D. Nah, kita bisa menentukan tinggi itu dari memotong CA ini seperti ini. Itu bisa untuk menghitung tingginya setelah kita menentukan alasnya. Alasnya kita harus menentukan dulu alasnya itu yang mana. Kalau di sini alasnya adalah BC. Alas kali tinggi yaitu 3 kali 6 sama seperti tadi 3 kali 6 dan hasilnya 18. Itu adalah luasnya. Tujuan jam keempat, berpikir cara menemukan beberapa luas yang alas dan tingginya sama. Menemukan panjang alas dari luas dan tinggi jejer genjang. Cara menemukan luasnya, menyajikan gambar dari buku pelajaran yang dengan dan tanpa diisi panjangnya. Ayo temukan luas 1, 2, dan 3. Semuanya 4 kali 8. Next dulu coba gambarnya di silang-silang. Ada enggak? Nah, ini tadi, ini ada gambar 1, 2, dan 3. Ini kan yang masih kosongan ya, yang itu udah terisi. Tadi dengan panjang dan dengan tinggi dan alas yang sama. Tingginya itu 8 cm dan alasnya itu 4 cm. Ini menyajikan 2 gambar, yang satu kosongan, yang satu sudah terisi. Ini lebih terlihat tebal yang ini, padahal ini semua memiliki alas dan tinggi yang sama. Sepertinya beda kan dari gambar 1, 2, dan 3. Gambar 1 itu lebih terlihat tebal dan gambar 3 itu terlihat lebih panjang. Luas diketahui, tinggi juga diketahui. Alasnya adalah, nah, ayo temukan alas berdasarkan luas kali tinggi. Cara mencari alas adalah luas dikalikan tinggi. Luasnya berapa? Nah, ini untuk menemukan luas, maka alas dibagi. Untuk mencari alasnya, luas dibagi tinggi. Luasnya tadi berapa? 48. Nah, 48 itu dibagi tingginya ada 8 cm. Jawabannya adalah 6. Jadi rumus untuk mencari alas adalah luas dibagi tinggi. Referensi. Dalam unit ini cara berpikir tentang mengubah menjadi persegi panjang dalam luas jejer genjang dan mengubah menjadi persegi panjang atau jejer genjang dalam luas segitiga digunakan. Ini adalah cara berpikir yang kembali kepada apa yang telah dipelajari. Ini digunakan tidak hanya di materi ini, tetapi juga di berbagai situasi lainnya. Luas lingkaran di pelajaran berikutnya juga dengan mengubah menjadi jejer genjang. Selain itu, kita juga berlaku untuk cara berpikir mengubah nilai bilangan desimal ke bilangan bulat dalam menyusun kalimat matematika. Secara umum, dalam pembelajaran matematika, pola pikir kembali tentang materi yang telah dipelajari sangat penting. Oleh karena itu, efektif untuk berpikir kembali tentang materi yang telah dipelajari dan menampilkan bahkan sebagai
sebagai bagian dari pembelajaran. Cara berpikir yang dapat digunakan dalam berbagai situasi ini mungkin muncul di kelas setiap harinya. Penting untuk tidak melewatkan kesempatan ini untuk menanyakannya jawaban tulis. Jadi kesimpulannya untuk tadi cara mencari tinggi dari jejer genjang adalah tinggi sama dengan luas dibagi alas. Luas dibagi alas. Dan cara mencari alas adalah alas sama dengan luas dibagi tinggi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Dipa Kesanti Sinulinga. Saya dari mahasiswa PMM dari Universitas Samudra. Saya di sini dengan NPM PMM 230052. Saya akan melanjutkan pembelajaran kelima, yaitu yang pertama tujuan subunit. 1. Luas segitiga dapat diperoleh dengan menggunakan rumus luas. 2. Memahami cara menemukan luas segitiga dan arti rumus luasnya. Target jam kelima. 1. Berpikir tentang luas segitiga dengan mengubahnya menjadi bentuk yang telah dipelajari sebelumnya, atau persegi panjang dan jajar genjang, atau merancang cara mengubahnya ke bentuk yang melipatkan luasnya. Persiapan: bingkai kertas tebal dan kertas kotak-kotak diletakkan di belakangnya untuk ditampilkan. Gambar dari buku pelajaran untuk ditampilkan dan untuk peserta didik dan gunting. Alur pembelajaran. Pertama, berpikir bagaimana cara menemukan luas segitiga. Nah, di sini ada luas segitiga. Nah, luas segitiga ini dapat ditemukan dengan cara kita mengubahnya menjadi bentuk yang lain, seperti persegi panjang dan jajar genjang. Next. Alur pembelajaran kedua itu menemukan luas segitiga. Nah, menemukan luas segitiga ini ada 4 poin. Yang pertama, mengubah menjadi persegi panjang dengan luas yang sama, mengubah menjadi persegi panjang dengan luas 2 kali, mengubah menjadi jajar genjang dengan luas yang sama, dan mengubah menjadi jajar genjang dengan luas 2 kali lipat. Nah, mari kita tuliskan ide kita di sini. Bagaimana kita dapat mengubah segitiga ini menjadi bentuk yang lain? Nah, berikut ada ide keempat anak. Mari kita lihat persamaan dan perbedaannya. Nah, di ide Farida ini dia mengubah segitiga menjadi persegi panjang dengan luas yang sama. Nih, teman-teman semua bisa lihat. Sedangkan ide Yosef dia mengubah segitiga menjadi jajar genjang dengan luas yang sama. Sedangkan ide Dadang dia mengubah segitiga menjadi persegi panjang dengan luas yang sama, dengan luas 2 kali. Dan ide Cia dia mengubah segitiga menjadi jajar genjang dengan luas 2 kali. Next. Tujuan pembelajaran ke-6. Yang pertama, memikirkan rumus mencari luas segitiga. 2. Memahami hubungan antara alas dan tinggi segitiga dan membuat rumus luas segitiga. Yang ketiga, mengukurkannya segitiga yang dibutuhkan untuk menemukan luasnya. Alur pembelajaran pertama, menemukan luas segitiga yang tidak digambar pada kertas kotak-kotak. Yang pertama kita menemukan dulu rumus dari luas segitiga. Nah, di sini kan tidak ada, di sini kan bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi dia memiliki kotak-kotak, ada kotak-kotaknya. Namun di sini dia tidak memakai kotak-kotak. Nah, apa sih bedanya dengan sebelumnya? Kalau yang sekarang ini tidak ada kotak-kotaknya dan diletakkan secara miring. Nah, bagaimana kita menemukan luasnya? Kita bisa cari dengan menggunakan rumus luas segitiga sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, alur pembelajaran kedua, memperkenalkan cara menemukan dan jawab
BC dijadikan alas 6 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 12 cm kuadrat. Nah, kalau di segitiga itu alasnya bisa dari BC, bisa AC, dan bisa AB. Dan dimanapun alasnya, itu ukurannya sekitar 12 cm kuadrat. Tujuan jam ke-7, yang pertama memikirkan cara menemukan luas segitiga. Ketika garis tegak lurus tinggi yang digambar dari titik sudut ke alas berpotongan pada garis perpanjangan alas. 2. Memperdalam pemahaman tentang tinggi segitiga. Persiapan gambar dari buku pelajaran untuk ditampilkan. Lalu pembelajaran pertama, berpikir mengenai tinggi BC sebagai alasnya. Nah, ini BC sebagai alasnya itu 8 cm. Nah, berarti di sini sudah ditemukan kan tinggi BC itu sama dengan 8 cm. Sedangkan tingginya itu dari AD 10 cm. Lalu pembelajaran yang kedua, menemukan luasnya dengan mengubah ke bentuk yang diketahui tingginya. Bola dijadikan jam dengan dua segitiga yang sama, mengurangi segitiga ACD dari segitiga ABD. Nah, tadi katanya kan kita bola jejak genjang dengan dua segitiga yang sama. Ini dia, dengan dua segitiga yang sama, lalu mengurangi segitiga ACD dari segitiga ABD. Nah, ini dia. Lanjut. Nah, untuk pembelajaran yang ketiga, memperkenalkan cara menemukan dan jawaban satu sama lain. Bola jejak genjang dengan dua segitiga yang sama, 8 dikali 10 dibagi 2 sama dengan 40 cm kuadrat. Nah, dari mana sih kita bisa dapat 8 dikalikan 10 dibagi 2 sama dengan 40 cm kuadrat? Nah, di sini. Nah, ini kan rumus dari ini kan alasnya 8, sedangkan tingginya itu 10. Nah, alas kali tinggi kan dibagi 2 itu dari rumus dari segitiga, nah sama dengan 40. Nah, kita bisa membuktikannya juga dari yang ACD yang udah dikurangi di sini. Ini alasnya 12, lalu tingginya 10 dibagi 2 sama dengan 60. Kalau dia dari sini alasnya, di sini alasnya, di sini berarti alasnya 4 dikalikan tingginya 10 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, sedangkan 60 dikurang 20 sama dengan 40. Nah, jadi benar bahwasanya jajar genjang dengan dua segitiga yang sama, 8 dikalikan 10 dibagi 2 sama dengan 40 cm kuadrat. Sekian dari presentasi saya dan saya akan melanjutkannya ke teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luis Sarainia, NPM 22120407. Di sini saya akan memaparkan tujuan selanjutnya, yaitu tujuan jam ke-8. Tujuan yang ke-8 yaitu yang pertama, berpikir cara menemukan beberapa luas segitiga yang alas dan tingginya sama. Kedua, menemukan tinggi dari luas dan panjang alas segitiga. Lalu pembelajaran ke-8. Yang pertama, memprediksi ukuran luas segitiga. Menyajikan gambar dari buku pelajaran yang dengan dan tanpa diisi dengan panjangnya. Melangkah 1, 2, 3, dan 4 yang memiliki luas terbesar. Bukankah itu sama dengan kasus jajar genjang? Akan lebih jelas jika kita ketahui panjang alas dan tingginya. Jadi ini kan dijelaskan di sini ya. Jika akan lebih jelas jika kita mengetahui panjang alas dan tingginya. Kalau panjang alas dan tingginya sama, maka luasnya sama. Ini kan ada 4 segitiga. Segitiga
segitiga 1, 2, 3, dan 4. Ini diketahui panjang alas dan tingginya sama. Mari kita mencari panjang alas dan tingginya. Rumus luas segitiga yaitu alas kali tinggi. Alasnya 3 cm kali tingginya 6 cm. 3 kali 6 sama dengan 18 cm persegi. Lalu pembelajaran yang kedua yaitu menemukan luasnya. Menyajikan gambar dari buku pelajaran yang dengan dan tanpa diisi dengan panjangnya. Ini penjelasan yang tadi ya, menemukan luas dari 1, 2, 3, dan 4. Semuanya adalah luas segitiga adalah luas alas kali tinggi dibagi 2. Jadi 3 cm kali 6 cm dibagi 2 yaitu 18 cm persegi dibagi 2 sama dengan 9 cm persegi. Minta peserta didik membaca kotak itu dengan matang dan menyalinnya ke buku catatan. Alur pembelajaran yang ketiga yaitu menemukan tinggi dari luas dan alas. Berapa sentimeter persegi luasnya? Jika AB sebagai alasnya, maka luasnya sama dengan 24 cm persegi. Meskipun BC sebagai alasnya, maka luasnya tetap sama, yaitu 24 cm persegi. Tentukan tema pembelajaran. Ayo temukan tinggi berdasarkan luas dan alasnya. Ayo berpikir dengan menggunakan rumus luas. Mempresentasikan cara menemukan dan jawaban. Jangan mocok-mocok saya. Ayo mengerjakan latihan ini ya. Ini sudah ada pada gambar ini yang saya buat. Ini kan alasnya 10 dikali, kan yang dicari ini tingginya, dibagi 2 sama dengan 24. Jadi ini tingginya adalah 4,8. Kalau dihitung 10 kali 4,8 dibagi 2 sama dengan 48 dibagi 2 sama dengan hasilnya itu 24. Iya, hasilnya itu 24. Tadi kan tingginya luasnya segitiga ini adalah 24. Next, Kak. Tujuan 1 unit. Yang pertama, luas trapesium dapat diperoleh dengan menggunakan rumus luas. Yang kedua, memahami cara menemukan luas trapesium dan arti rumus luasnya. Tujuan yang ke-9, memahami bahwa luas trapesium dapat ditemukan dengan perhitungan jika panjang dari 3 bagian diketahui. Yang kedua, berpikir mengenai rumus untuk mencari luas trapesium. Persiapan gambar dari buku pelajaran untuk ditampilkan dan untuk peserta didik dan gunting. Alur pembelajaran yang pertama, berpikir bagaimana cara menemukan luas trapesium. Menyajikan bentuk dari buku pelajaran dan bagaimana kepada peserta didik. Suatu trapesium harus diubah ke bentuk seperti apa agar luasnya dapat ditemukan. Trapesium dapat diubah pada jajar benda dan sepertinya dapat juga diubah ke segitiga. Tetapkan tema pembelajaran. Ayo menemukan luasnya dengan mengubah trapesium menjadi jajar bintang atau segitiga. Setelah menetapkan tema pembelajaran, beritahu peserta didik cara menulis di catatan. Contoh kata kunci sebelum memulai pemecahan masalah mandiri. Saya berpikir, kemudian dapat digunakan karena, maka, jadi. Dengan gabungan kalimat matematika menjadi satu, tetapi tuliskan secara terpisah agar peserta didik dapat memahami apa yang diminta. Ini luas trapesium ya. Tadi kan disuruh menjelaskan
menjelaskan bagaimana cara menemukan luas trapesium dibagi menjadi diubah menjadi bentuk apa saja. Cara menemukan luas trapesium itu dapat diubah menjadi 8 bentuk ya. Yang pertama membagi menjadi 2 segitiga. Yang kedua membagi menjadi segitiga dan jajar genjang. Yang ketiga mengubah menjadi segitiga dengan alasnya A dan B. Yang keempat menambahkan segitiga ke trapesium dan anggap itu sebagai jajar genjang dan kurangi bagian segitiga yang ditambahkan itu. Yang kelima mengubah trapesium menjadi jajar genjang dengan luas yang sama seperti gambar ini. Yang keenam mengubah trapesium menjadi persegi panjang dengan luas yang sama. Yang ketujuh membagi menjadi 2 segitiga siku-siku dan 1 persegi panjang. Yang ke-8 mengubah menjadi jajar genjang dengan luas 2 kali trapesium. Alur pembelajaran yang kedua menemukan luas trapesium. Ini ada 4 poin. Yang pertama mengubah menjadi jajar genjang dengan luas yang sama. Yang kedua mengubah menjadi jajar genjang dengan luas 2 kali lipat. Yang ketiga mengubah menjadi segitiga dengan luas yang sama. Yang keempat membagi menjadi 2 segitiga. Evaluasi dan bimbinglah peserta didik tentang hal-hal berikut dan pandulah mereka di setiap meja. Memberikan saran untuk peserta didik yang mengalami kendala. Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang 6 pola di atas. Mengarahkan peserta didik untuk mencoba metode lain. Uji peserta didik yang melakukannya. Jelaskan ide keempat anak di bawah ini dan tuliskan kalimat matematika untuk menemukan luasnya. Setengah badan aja. Aku mau nggak direkam di sini. Ini kan tadi ada Astagfirullahaladzim. Sebelumnya. Ini kan tadi ada ide Cia. Ide Cia itu mengubah trapesium yang ini menjadi jajar genjang dengan luas yang sama. Jadi ini tuh dihitung ya. Dua kolom yang lebarnya ini 2 dan yang samping ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya ini kan trapesium yang dari atas ini ya. Dipindah ke sini. Jadi ini ada 2 dan trapesium yang sini itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ide Cia itu dua ditambah 6 sama dengan 8. Terus ini kan tadi kan trapesiumnya kan bentuknya kan seperti ini. Terus kan bagi menjadi 2 menjadi jajar genjang. Jadi ini kan ada 4 kolom ya, yang dimana satu kolomnya itu 1 cm. 1, 2, 3, 4 dibagi menjadi 2, jadinya 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Rumus mencari jajar genjang adalah alas kali tinggi. Jadinya 8 kali 2 sama dengan 16. Lalu pembelajaran yang ketiga, memperkenalkan cara menemukan luas trapesium. Mempresentasikan mengenai mengubah ke bentuk seperti apa. Meminta peserta didik untuk mempresentasikan ide yang sama, ide Farida, Yosef, Dadang, dan Cia yang muncul di buku pelajaran, lalu mempresentasikan ide lainnya. Apa kemiripan antara ide keempat Farida, Yosef, Dadang, dan Cia? Semuanya ada penjumlahannya, melakukan dibagi 2, menggunakan 3 bagian panjang atau sisi. Telusuri sisi bawah dengan pena merah, tinggi dengan pena biru, dan sisi atas dengan pena merah dengan membuat garis bergelombang. Alur
pembelajaran yang keempat, membuat rumus luas trapesium. Jika menerapkan ide Yosef ke rumus luas segitiga, kalimat matematikanya adalah sisi atas tambah sisi bawah kali tinggi dibagi 2. Ayo pastikan apakah ide lain juga memiliki kalimat matematika ini. Berikut ini adalah rangkuman dari apa yang telah peserta didik pelajari sejauh ini. Minta peserta didik membaca kotak itu dengan latah dan menyalinnya ke buku catatan. Astagfirullahaladzim. Tujuan subunit. Luas belah ketupat dapat diperoleh dengan menggunakan rumus luas. Yang kedua, memahami cara menemukan luas belah ketupat dan arti rumus luasnya. Tujuan jam ke-10. Yang pertama, memahami bahwa luas belah ketupat dapat ditemukan dengan perhitungan jika sepanjang diagonalnya diketahui. Berpikir mengenai rumus untuk mencari luas belah ketupat. Persiapan, gambar dari buku pelajaran untuk ditampilkan dan untuk peserta didik. Alur pembelajaran yang pertama, berpikir bagaimana cara menemukan luas belah ketupat. Menyajikan bentuk dari buku pelajaran dan bagikan kepada peserta didik. Apa bedanya dengan masalah sebelumnya? Alas dan tinggi tidak tertulis, diagonalnya tertulis. Jadi ini ya, ini tidak, belah ketupat ini tidak diketahui belah ketupat ini tidak diketahui alas dan tingginya, tapi hanya diketahui diagonalnya. Diagonal itu sebelah ini ya, garis yang berpotongan ini ya. Bentuk seperti apa yang terlihat? Ada persegi panjang di luar belah ketupat, ada segitiga di dalam belah ketupat. Ini belah ketupatnya. Ini ada segitiga, ini ada persegi panjang di luar belah ketupat dan ada segitiga di dalam belah ketupat. Menetapkan tanda pelajaran, ayo menemukan luas dari belah ketupat dengan menggunakan panjang diagonal. Alur pembelajaran yang kedua, menemukan luas belah ketupat. Membagi menjadi 2 segitiga, atas dan bawah. Ide Cian. Ini ide Cian membagi belah ketupat menjadi 2 segitiga. Dibagi menjadi 2 segitiga sama sisi, yang atas dan bawah. Seperti yang diketahui, rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya adalah 9 cm dari B sampai D dikali tingginya itu kalau dari A sampai C itu kan 6 cm. Karena ini dibagi menjadi 2 segitiga segini, jadi 6 dibagi 2 ya. Dibagi 2 lagi sama dengan selanjutnya ide Dadang, mengubah belah ketupat menjadi persegi panjang. Karena luasnya dapat dihitung dengan pengalihan panjang dan lebar, maka 6 dibagi 2 kali 9. 6 dibagi 2, karena ini tadi kan panjang A sampai C ya, jadi dibagi 2 dikali 9. Itu Dadang 6 dibagi 2 dikali 9.
6 dibagi 2 hasilnya 3 dikali 9 sama dengan 27 meter. Kemudian ide valida mengubah belah ketupat menjadi segitiga karena arahnya FG dan tingginya AC. Ide valida arahnya itu FG dan tingginya AC. Jadi sama ya. Ini ide valida 9 kali 6 dibagi 2 sama dengan 54 dibagi 2 sama dengan 27. Jadi hasil dari ide ketiga anak ini sama 27 cm persegi. Alur pembelajaran yang ketiga, membuat rumus luas belah ketupat. Meminta peserta didik membaca kotak itu dengan latah dan menyalinnya ke buku catatan. Luas belah ketupat adalah diagonal kali diagonal dibagi 2. Ya, alur pembelajaran keempat menemukan luas segi 4 yang diagonalnya berpotongan tegak lurus. Ayo selesaikan soal nomor 2 menggunakan rumus untuk menemukan luas belah ketupat. Ini adalah gambar belah ketupat. Belah ketupat tadi kan rumusnya diagonal kali diagonal dibagi 2. Jadi diagonal ini sampai tengah itu 3 cm, C sampai tengah ini 4 cm. Jadi A sampai C itu 3 ditambah 4, jadi 7 cm. Dan B sampai D itu 4 sampai 4 ditambah 6, jadi 10 cm. Jadi kan tadi diagonal kali diagonal dibagi 2. Diagonalnya tadi 7 cm di 7 cm dikali 10 cm dibagi 2 sama dengan 70 cm dibagi 2 sama dengan 35 cm. Jadi jawaban dari soal tersebut adalah 35 cm persegi. Tujuan subunit dapat menemukan luas segi 4 dan segi 5 secara umum. Tujuan jam ke-11 memahami bahwa luas segi 4 atau segi 5 pada umumnya dapat diperoleh dengan membaginya menjadi beberapa bentuk yang telah dipelajari. Persiapan gambar dari buku pelajaran untuk ditampilkan. Alur pembelajaran yang pertama, berpikir bagaimana cara menemukan luas segi 4 pada umumnya. Menyajikan bentuk dari buku pelajaran. Harus diubah ke bentuk seperti apa supaya luasnya dapat ditemukan. Sepertinya dapat dilakukan dengan membaginya menjadi 2 segitiga. Berapa bagian panjang yang harus kita ukur? Ini bentuk dari buku pelajarannya, harus diubah ke bentuk seperti apa supaya luasnya dapat ditemukan. Ini di sini dibagi menjadi 2 bentuk segitiga ya. Segitiga A, B, D dan segitiga B, C, D.
Berapa bagian panjang sisi yang kita ukur? Setiap segitiga membutuhkan alas dan tinggi. Jadi mungkin 4 bagian panjang atau sisi. Jika garis diagonal dijadikan sebagai alas, maka hanya perlu 3 bagian panjang atau sisi. Menetapkan data pembelajaran, ayo temukan luas segi 4 pada umumnya dengan mengurangi banyak pengukurannya sebanyak mungkin. Bagaimana kita menemukan luas segi 4 pada gambar di samping? Ayo menghitung luas dengan mengukur panjang ukuran yang diperlukan. Aku gak kuat Lalu pembelajaran yang kedua, menemukan luas segi 4 pada umumnya. Mintalah peserta didik menggunakan gambar di buku pelajaran, bagilah di B, D, AC dan jadikan itu sebagai alasnya. Atau pembelajaran yang ketiga, memperkenalkan bagaimana cara menemukan luas segi 4 pada umumnya. Mempresentasikan cara menemukan dan jawabannya. Kita harus mengukur 3 bagian panjang, meminta peserta didik membaca kotak itu sederhana dan menjalinnya ke buku. Alur pembelajaran yang keempat, menemukan luas segi 5. Merancang cara menemukan luas segi 5. Ini di sini ada luas segi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dibagi menjadi 3 segitiga. Segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, dan segitiga yang ketiga. Kita cari luas segitiga yang pertama dulu. Ini adalah segitiga pertama yang paling atas. Mempunyai alas 6 cm dan mempunyai tinggi 2 cm. Luas segitiga tadi adalah alas kali tinggi dibagi 2. Sama dengan alasnya 6 cm dikali tingginya 2 cm dibagi 2. 12 cm dibagi 2 sama dengan 6 cm persegi. Luas segitiga yang kedua itu bagian sini yang mempunyai alas 6 cm dan tinggi 3 cm. Ini tadi segitiga yang pertama. Alasnya adalah 6 cm, tingginya 3 cm, bagi 2. Sama dengan 9 cm persegi. Kemudian kita mencari luas segitiga yang ketiga. Dari bagian ini, bagian yang paling bawah mempunyai alas 5 cm dan tinggi 3 cm. Alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya tadi 5 cm kali 3 cm dibagi 2 sama dengan 15 cm dibagi 2. 7,5 cm persegi. Ini adalah jawaban dari segi 5 ini ya. Jadi ditambahkan 6 cm ditambah 9 cm ditambah 7,5 cm sama dengan 22,5 cm. Jadi luas segi 5 ini adalah 22,5 cm persegi dihitung dari 3 segitiga.